Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Ariwahyuni, mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester 2, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, teman saya Gede Aguswira, dan Adi Hananjoyo. Di sini kami mendapat materi tentang arsitektur teknologi, di mana materi ini merupakan dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Baik, saya akan mulai untuk menjelaskannya. Nah, sebelum kita mengetahui arsitektur teknologi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu TOGAF. TOGAF itu kepanjangan dari The Open Group Architecture Framework. Nah, TOGAF ini merupakan arsitektur framework yang menyediakan metode dan tools untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikannya pada suatu perusahaan atau organisasi, serta pemeliharaan arsitektur enterprise. Nantinya, TOGAF ini dapat dijadikan suatu acuan bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam merancang arsitektur enterprise. Nah, selain itu, perusahaan atau organisasi itu tidak diharuskan atau wajib menggunakan TOGAF ini sebagai acuan merancang arsitektur enterprise, tetapi perusahaan atau organisasi wajib atau perlu memakai TOGAF karena TOGAF ini memiliki metode pengembangan arsitektur TOGAF yang menyediakan proses teruji dan dapat diulang untuk mengembangkan arsitektur. Nah, ADM yaitu Architecture Development Method yang termasuk membangun kerangka kerja arsitektur, mengembangkan konten arsitektur, transisi, dan mengatur realisasi arsitektur. Nah, ini merupakan susunan dari TOGAF, di mana tahap yang pertama yaitu ada preliminary. Preliminary ini merupakan awal dari merancang suatu enterprise menggunakan TOGAF. Selanjutnya, setelah preliminary ini dilakukan, kita ada 8 tahapan atau step yang kita jalankan. Yang pertama yaitu ada arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solutions, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Diharapkan bagi suatu perusahaan itu melakukan 8 tahap ini sebelum kita merancang suatu arsitektur teknologi ataupun arsitektur enterprise yang akan kita rancang bagi suatu perusahaan atau organisasi. Di mana setelah kita melakukan 8 tahapan itu, kita akan melakukan requirement management. Nah, kita akan menjelaskan teknologi arsitektur tentang definisi, tujuan, input, step, dan output. Baik, kita akan membahas tentang definisi. Nah, apa definisi dari arsitektur teknologi? Nah, arsitektur teknologi ini tentang mendokumentasikan arsitektur teknologi untuk proyek arsitektur dalam bentuk organisasi fundamental dari sistem TI atau teknologi informasi yang diwujudkan dalam perangkat keras, perangkat lunak, teknologi komunikasi, hubungan mereka satu sama lain dan lingkungan, serta prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evolusi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuan dari arsitektur teknologi ini yaitu mengembangkan arsitektur teknologi target. Nah, apapun target dari suatu perusahaan itu dapat kita jalankan atau implementasikan pada arsitektur teknologi ini agar terdapat hubungan yang memungkinkan antara aplikasi logis, aplikasi fisik, data komponen, dan arsitektur vision. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi calon arsitektur, komponen roadmap berdasarkan gap atau tujuan antara baseline dan target arsitektur teknologi. Selanjutnya yaitu ada fungsi teknologi arsitektur. Nah, apa sih fungsi dari teknologi arsitektur tersebut? Nah, fungsinya yaitu untuk membangun arsitektur teknologi yang diinginkan. Artinya, perusahaan atau organisasi itu mengidentifikasi terlebih dahulu apa problems atau masalah
dari perusahaan tersebut sehingga dalam arsitektur enterprise atau dalam arsitektur teknologi ini dapat kita kembangkan sehingga dapat bermanfaat dan suatu perusahaan itu dapat mencapai goals atau tujuannya. Nah, dimulai dari penentuan jenis teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portfolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan beberapa alternatif yang diperlukan dalam pemilihan suatu teknologi agar teknologi yang kita pakai nantinya dapat bermanfaat atau sesuai dengan enterprise yang kita susun, sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Adrian Anjoyo dengan NIM 19150910027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi. Yang pertama, membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF. Yang kedua, mempertimbangkan referensi model arsitektur yang berbeda sudut pandang dan tool. Yang ketiga, membuat model arsitektur dari building block. Yang keempat, memilih service portofolio yang diperlukan untuk setiap building block. Yang kelima, mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai. Yang keenam, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi. Yang ketujuh, melengkapi definisi arsitektur. Yang kedelapan, melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Selanjutnya, objektif. Yang pertama, mengevaluasi dan memilih opsi implementasi. Misalnya, identifikasi parameter dan proyek yang akan dilakukan, menilai biaya dan manfaat proyek. Selanjutnya, hasil keseluruhan implementasi dan strategi migrasi dan rencana implementasi yang terperinci. Sekian presentasi saya. Nama saya Gede Aguswira Kresnawan Rijasa. NIM saya 1915091043, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang input, langkah-langkah dan juga outputnya dalam arsitektur teknologi. Yang pertama, input. Input-input yang harus dilakukan dalam membangun arsitektur teknologi. Yang pertama, membuat permintaan pekerjaan arsitektur. Yang kedua, membuat pernyataan karya arsitektur. Yang ketiga, menetapkan arsitektur bisnis sasaran. Yang keempat, menetapkan arsitektur data target. Yang kelima, membuat arsitektur aplikasi target. Yang keenam, menentukan arsitektur teknologi target. Yang ketujuh, memperoleh arsitektur solusi yang dapat digunakan kembali membangun blok dari kontinum perusahaan organisasi. Yang kedelapan, mendapatkan informasi produk yang kita terapkan. Setelah itu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam arsitektur teknologi. Yang pertama, melakukan identifikasi pengemudi bisnis utama. Langkah ini harus pertama yang kita lakukan. Yang kedua, melakukan tinjauan analisis kesenjangan dari fase arsitektur teknologi. Yang ketiga, melakukan brainstorming atau bertukar pikiran, persyaratan teknis, brainstorming pernyataan lain, dan melakukan penilaian arsitektur. Dan analisis kesenjangan dalam membangun arsitektur teknologi, dan langkah terakhir melakukan identifikasi paket atau proyek kerja. Nah, output dari arsitektur teknologi adalah pertama, strategi implementasi dan migrasi. Yang kedua, tersusunnya implementasi tingkat tinggi dan adanya dokumen analisis dampak bagian dari daftar proyek. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4 tentang materi arsitektur teknologi. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.